Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu logika informatika yaitu Bapak Dr. Yoga Religia Eskom, Mkom, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang peta Karnaug. Sebelum kami mempresentasikan materi, kami meminta izin untuk memperkenalkan kelompok kami. Di sini udah ada nama-nama kelompoknya. Saya sendiri Nia Dwi Rahayu dan teman-teman saya Raffi Hanif Rabani, Rahmat, Bungsu Cipta Wijaya, dan Zamar Nawaf. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi slide pertama. Peta Karnaug 4 variabel. Pendefinisian peta Karnaug 4 variabel sama dengan yang lain, yaitu perubahan ke baris atau kolom sebelum dan sesudahnya hanya memiliki satu buah perubahan saja. Nih, cara menggunakan peta Karnaug, sesudah dilakukan pengelompokan maka selanjutnya dengan menentukan hasil dari pengelompokan tersebut. Caranya sama seperti pada 2 variabel dan 3 variabel, yaitu mencari variabel-variabel yang memiliki nilai yang sama. Misalkan 4 variabel di dalam fungsi boolean adalah W, X, Y, dan Z memiliki kotak di dalam peta Karnaug meningkatkan menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Barisan pada peta Karnaug untuk variabel W, X, dan kolom untuk variabel Y, Z, barisan pertama diidentifikasi nilai 11. Menyatakan W, X, barisan kedua dengan 10 menyatakan WX, barisan ketiga dengan nilai 00 menyatakan WX, dan barisan keempat dengan 01 menyatakan WX. Kolom pertama diidentifikasi nilai 11 menyatakan YZ. Barisan kedua dengan 10 menyatakan YZ, baris ketiga dengan nilai 00 menyatakan YZ, dan barisan keempat dengan 01 menyatakan YZ. Perhatikanlah bahwa antara satu kolom dengan kolom berikutnya hanya beda 1 bit. Setiap kotak mempresentasikan baris W bar X bar dan kolom YZ bar adalah W bar X bar YZ bar. Baris W bar X dan kolom YZ bar adalah W bar X YZ bar. Baris WX dan kolom Y bar Z bar adalah WX Y bar Z bar. Baris WX bar dan kolom Y bar Z bar adalah WX bar Y bar Z bar. Baris W bar X bar dan kolom Y bar Z bar adalah W bar X bar Y bar Z bar. Baris W bar X dan kolom Y bar Z bar adalah W bar X Y bar Z bar. Baris WX dan kolom Y bar Z adalah WX Y bar Z. Baris WX bar dan kolom Y bar Z adalah WX bar Y bar Z. Baris W bar X bar dan kolom Y bar Z adalah W bar X bar Y bar Z. Baris W bar X dan kolom Y bar Z adalah W bar X Y bar Z. Baris WX dan kolom YZ adalah 1111. Baris WX bar dan kolom YZ adalah 1011. Baris W bar X bar dan kolom YZ adalah 0011. Baris W bar X dan kolom YZ adalah 0111. Baris WX dan kolom YZ bar adalah 1110. Baris WX bar dan kolom YZ bar adalah 1010. Baris W bar X bar dan kolom YZ bar adalah 0010. Baris W bar X dan kolom YZ bar adalah 0110. Baris WX dan kolom Y bar Z bar adalah 1100. Baris WX bar dan kolom Y bar Z bar adalah 1000. Baris W bar X bar dan kolom Y bar Z bar adalah 0000. Baris W bar X dan kolom Y bar Z bar adalah 0100. Baris WX dan kolom Y bar Z adalah 1101. Baris WX bar dan kolom Y bar Z adalah 1001. Baris W bar X bar dan kolom Y bar Z adalah 0001. Baris W bar X dan kolom Y bar Z adalah 0101. Contoh, diberikan fungsi boolean yang dipresentasikan dengan tabel kebenaran di bawah ini. Petakan tabel tersebut ke peta Karnaug. Kolom W yaitu 000000111111. Pada kolom X yaitu 0000111100001111.
pada kolom Y yaitu 0011 0011 0011 0011. Pada kolom Z yaitu 0101 0101 0101 0101. F dalam kurung WXYZ yaitu 010000 1100000010. Tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan satu fungsi boolean yang mempresentasikan tabel kebenaran adalah F dalam kurung WXYZ sama dengan W bar X bar Y bar Z plus W bar XYZ bar plus W bar XYZ plus WXYZ bar. Baris WX dan kolom YZ yaitu 0, baris WX bar dan kolom YZ yaitu 0, baris W bar X bar dan kolom YZ yaitu 0, baris W bar X dan kolom YZ yaitu 1, baris WX dan kolom YZ bar adalah 1, baris WX bar dan kolom YZ bar adalah 0, baris W bar X bar dan kolom YZ bar adalah 0, baris W bar X dan kolom YZ bar adalah 1, baris WX dan kolom Y bar Z bar adalah 0, baris WX bar dan kolom Y bar Z bar adalah 0, baris W bar X bar dan kolom Y bar Z bar adalah 1, baris W bar X dan kolom Y bar Z bar adalah 0, baris WX dan kolom Y bar Z adalah 0, baris WX bar dan kolom Y bar Z adalah 0, baris W bar X bar dan kolom Y bar Z adalah 0, baris W bar X dan kolom Y bar Z adalah 0. 12.2 Teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Karnaug. Penggunaan peta Karnaug dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling beririsan. Kelompok kotak membentuk kotak yang bernilai 1 dapat membentuk. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pertama yaitu pasangan atau dua buah satu yang bertetangga. Contohnya, sederhanakanlah fungsi WXYZ sama dengan WXYZ ditambah WXYZ aksen dengan menggunakan peta Karnaug. Penyelesaiannya yaitu, nah untuk WXYZ-nya ditaruh 1 di sini. Kemudian untuk WXYZ aksen ditaruh 1. Jadi menghasilkan dua buah satu yang bertetangga. Jadi hasil untuk bentuk sederhananya adalah WXYZ sama dengan WXY. Bukti secara aljabarnya, WXYZ sama dengan WXYZ ditambah WXYZ aksen sama dengan WXY dalam kurung Z ditambah Z aksen sama dengan WXY. Z tambah Z aksen itu hasilnya 1. Kemudian WXY dikali 1 sama dengan WXY. Yang kedua yaitu kuad atau 4 buah satu yang bertetangga. Contohnya, sederhanakanlah fungsi WXYZ sama dengan WXY aksen Z aksen tambah WXY aksen Z tambah WXYZ tambah WXYZ aksen dengan menggunakan peta Karnaug. Seperti biasa, untuk WXY aksen Z aksen ditulis 1 di sini. Kemudian untuk WXY aksen Z tulis 1 di sini. Kemudian untuk WXYZ tulis 1 di sini. Kemudian untuk WXYZ aksen ditulis 1 di sini. Jadi 4 buah satu yang bertetangga. Jadi hasil bentuk sederhananya adalah WXYZ sama dengan WX. Yang ketiga yaitu oktet atau 8. Jadi 8 buah satu yang bertetangga. Contohnya, sederhanakanlah fungsi WXYZ sama dengan WXY aksen Z aksen WXY aksen Z tambah WXYZ aksen tambah WXYZ tambah WX aksen Y aksen Z aksen ditambah WX aksen Y aksen Z ditambah WX aksen Z WX aksen YZ tambah WX aksen YZ aksen dengan menggunakan peta Karnaug. Penyelesaiannya yaitu seperti tabel tersebut. Jadi ini menghasilkan 8 buah yang bertetangga. Jadi hasil bentuk sederhananya adalah WXYZ sama dengan WX ditambah WX aksen. Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Bungsu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan latihan soal 1. Dengan menggunakan peta Karnaug, sederhanakanlah fungsi-fungsi berikut ini. Fungsi F sama dengan WXYZ plus WXZ aksen plus W aksen XY plus X aksen Y aksen Z aksen plus W aksen Y XY aksen plus W X aksen Y. Penyelesaiannya, WX YZ sama dengan 1. WX YZ aksen itu adalah 1. WX Y aksen Z aksen adalah 1. WX Y aksen Z adalah 0. WX aksen dan YZ adalah 1.
WX aksen dan YZ aksen adalah 1. WX aksen dan Y aksen Z aksen adalah 1. Sedangkan WX aksen dan Y aksen Z adalah 0. W aksen X aksen dan YZ adalah 0. Sedangkan W aksen X aksen dan YZ aksen adalah 0. W aksen X aksen dan Y aksen Z aksen adalah 1. W aksen X aksen dan Y aksen Z adalah 0. W aksen Z dan YZ adalah 1. W aksen X dan YZ aksen adalah 1. W aksen X dan Y aksen Z aksen adalah 1. Sedangkan W aksen X dan Y aksen Z adalah 1. Jadi, hasil bentuk sederhananya adalah fungsi f sama dengan WY plus W aksen X plus Y aksen Z aksen. Nomor 2. Dengan menggunakan peta Carnot, sederhanakanlah fungsi berikut ini. Fungsi f sama dengan Y Z plus WX Z plus Y plus X Y aksen Z aksen plus X aksen Y Z aksen plus WX Y Z aksen plus W aksen X Y Z aksen. Penyelesaiannya adalah penyelesaiannya sebagaimana di tabel berikut. WX YZ sama dengan 1, sedangkan WX YZ aksen sama dengan 1, WX Y aksen Z aksen sama dengan 1, WX Y aksen Z sama dengan 1, WX aksen YZ sama dengan 1, WX aksen YZ aksen sama dengan 1, WX aksen Y aksen Z aksen sama dengan 0, WX aksen Y aksen Z sama dengan 0, W aksen X aksen YZ sama dengan 1, W aksen X aksen YZ aksen sama dengan 1, W aksen X aksen Y aksen Z aksen sama dengan 0, W aksen X aksen Y aksen Z sama dengan 0, W aksen X YZ sama dengan 1, W aksen X YZ aksen sama dengan 1, W aksen X Y aksen Z aksen sama dengan 1, W aksen X Y aksen Z sama dengan 0. Jadi bentuk sederhananya adalah fungsi f sama dengan Y plus WX plus XZ aksen. Kemudian soal selanjutnya. Dengan menggunakan peta Carnot, sederhanakanlah fungsi berikut ini. Fungsi f sama dengan X YZ plus WX Y aksen Z plus X aksen YZ plus XZ aksen plus X aksen YZ aksen. Penyelesaiannya adalah tabel dan kolom WX YZ adalah 1, kolom WX YZ aksen adalah 1, WX Y aksen Z aksen adalah 1, WX Y aksen Z adalah 1, WX aksen YZ adalah 1, WX aksen YZ aksen adalah 1, WX aksen Y aksen Z aksen adalah 0, WX aksen Y aksen Z adalah 0, W aksen X aksen adalah dan YZ adalah 1, W aksen X aksen YZ aksen adalah 1, W aksen X aksen dan Y aksen Z aksen adalah 0, W aksen X aksen dan Y aksen Z adalah 0, W aksen X dan YZ adalah 1, W aksen X dan YZ aksen adalah 1, W aksen X dan Y aksen Z aksen adalah 1, W aksen X dan Y aksen Z adalah 0. Jadi bentuk sederhananya adalah F sama dengan Y plus WX plus XZ aksen. Soal nomor 4. Dengan menggunakan peta Carnot, sederhanakanlah fungsi berikut ini. Fungsi f sama dengan WX plus W aksen X YZ plus W aksen X aksen Y plus W aksen X Z aksen plus WY. Penyelesaiannya adalah sebagaimana tabel berikut. Kolom WX dan kolom YZ adalah 1, kolom WX dan kolom YZ aksen adalah 1, kolom WX dan kolom Y aksen Z aksen adalah 1, kolom WX dan Y aksen Z adalah 1, kolom WX aksen dan kolom YZ adalah 1, kolom WX aksen dan kolom Y aksen YZ aksen adalah 1, kolom WX aksen dan Y aksen Z aksen adalah 0, kolom WX aksen dan Y aksen Z adalah 0, kolom W aksen Z aksen dan kolom YZ adalah 1, kolom W aksen X aksen dan kolom YZ aksen adalah 1, kolom W aksen X aksen dan Y aksen Z aksen adalah 0, kolom W aksen X aksen dan Y aksen Z adalah 0, kolom W aksen X dan kolom YZ adalah 1, kolom W aksen X dan kolom YZ aksen adalah 1, kolom W aksen X dan kolom Y aksen Z aksen adalah 1, kolom W aksen X dan kolom Y aksen Z adalah 0. Jadi bentuk sederhananya adalah
fungsi f sama dengan y plus wx plus xz aksen. Latihan 1. Dengan menggunakan peta Carnot, sederhanakanlah fungsi berikut ini. F dalam kurung wx y z sama dengan wx y aksen z aksen plus wx y aksen z plus wx aksen y aksen z aksen plus wx aksen y aksen z. Penyelesaiannya sebagaimana di dalam kolom adalah berikut. Ini adalah penyelesaian daripada fungsi berikut dengan tabel sebagai berikut. Wx, yz, wx aksen, yz aksen, w aksen x aksen dan y aksen z aksen, w aksen x dan y aksen z. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Zamar. Terima kasih. Dengan menggunakan peta Carnot, sederhanakan fungsi-fungsi berikut ini. F, kurung W, x, y, z, kurung w x y z tambah w x z aksen tambah w aksen x y tambah w x aksen y aksen z aksen tambah w aksen x y aksen tambah w x aksen y. Penyelesaian yz 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 wx wx wx. 3. Dengan menggunakan peta Carnot, sederhanakan fungsi-fungsi berikut ini. F kurung w, x, y, z, kurung w aksen x aksen y aksen tambah x aksen y z aksen tambah w aksen x y z aksen tambah w x aksen y aksen. Penyelesaian yz 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 wx 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 wx. 12,2 peta pengenalan 5 dan 6 variabel. Pendefinisian peta pengenalan 5 dan 6 variabel seperti yang lainnya juga, yaitu perubahan ke baris kolom sebelum dan sesudah hanya memiliki satu buah perubahan saja. Penentuan kelompok dapat dilakukan dengan penerapan sistem cermin terhadap garis batas tersebut. Peta Carnot untuk 5 variabel dibuat dengan anggapan ada dua peta pada 4 variabel yang disambungkan. Demikian juga dengan 6 variabel. Dianggapan ada 2 peta 4 variabel yang disambungkan, setiap subpeta ditandai dengan garis ganda di tengah-tengahnya. 2 kotak dianggapan bertetangga jika fisik berdekatan dan perubahan pencerminan terhadap garis ganda. YZA, YZ aksen A, Y aksen Z aksen A, Y aksen ZA, WX YZA, WX YZ aksen A, WX Y aksen Z aksen A, WX YZA, WX aksen Y ZA, WX aksen Y Z aksen A, WX aksen Y aksen Z aksen A, WX aksen Y aksen ZA, WX aksen Y ZA, WX aksen Y ZA, WX aksen Y aksen Z aksen A, WX aksen Y aksen ZA, WX ZA, WX Y Z aksen A, WX Y aksen Z aksen A, WX Y aksen ZA, Y aksen ZA aksen Y aksen Z aksen A, Y Z aksen A aksen Y ZA aksen WX Y aksen ZA, WX Y aksen ZA, WX Y Z aksen A, WX Y ZA aksen WX aksen Y aksen ZA aksen WX aksen Y aksen Z aksen A, WX aksen ZA, WX aksen Y ZA, WX aksen Y aksen ZA, WX aksen Y aksen ZA, WX aksen Y aksen ZA, WX aksen Y ZA, WX Y aksen ZA, WX Y aksen ZA, WX Y Z aksen A, WX Y ZA. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan materi tentang peta Carnot.
Bila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.